Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di pembelajaran tarikh kelas 7 dan kali ini kita akan belajar dakwah Madinah dan Pak Irwan berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum kita bahas dakwah Madinah, kita akan sampaikan dulu sejarah dakwahnya itu bagaimana. Nah, kita mulai dari hijrah. Hijrah itu Rasulullah kalau dakwah Madinah maka hijrah dapat dimaknai dari perpindahan dari kota Mekah ke Madinah. Itu hijrah secara fisik. Namun ada juga atau pindah dari negara kafir ke negara Islami, Mekah ke Madinah. Atau bisa juga hijrah itu dalam bentuk non fisik, misalnya meninggalkan suatu perbuatan yang tidak baik menjadi perbuatan yang baik. Meninggalkan suatu kebiasaan buruk ke kebiasaan yang baik. Nah, tujuannya apa? Tujuan Rasulullah pindah ke Madinah pada waktu itu adalah menyelamatkan umat Islam dari tekanan kaum Quraisy karena banyak disiksa, banyak dirampas, banyak ditindas. Maka untuk mengamankan Rasulullah mengajak untuk pindah. Yang kedua, memberikan rasa aman kepada seluruh umat muslim dan pengikutnya untuk berada memeluk agama Islam. Kalau di Mekah nggak aman, maka pindah ke Madinah untuk bisa beribadah dan berdakwah di sana. Selanjutnya, nah, alasan apa Nabi Muhammad itu hijrah? Satu, karena ada kesulitan. Maka di Mekah nggak potensial, maka harus kita pindah ke Madinah. Yang kedua, tekanan itu tidak ada tekanan untuk dibully, diejek, dianiaya, tidak. Tapi bahkan justru sampai dibunuh. Yang ketiga, keadaan masyarakat Madinah. Madinah itu masyarakatnya welcome itu menerima ajaran Islam. Mereka ramah terhadap ajaran Islam sehingga Nabi Muhammad memikirkan bahwa mungkin Islam akan berkembang di sana. Yang selanjutnya, gerakan dakwah menanamkan Islam di Madinah. Nah, ini Nabi Muhammad ingin mendakwakan Islam ke tempat lain yang lebih potensial, yaitu Madinah. Karena kalau di Mekah kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Maka itu dorongan Rasulullah untuk hijrah. Nah, kisahnya gimana? Kisahnya nih, berkat perjuangan suku Khazraj dan Aus Muslim di Yathrib semakin hari semakin bertambah banyak dan subur. Yathrib itu nama kota sebelum Madinah. Jadi sebelum diganti menjadi Madinah, nama kotanya adalah Yathrib. Gitu ya. Dan peristiwa hijrah ini disebabkan juga karena Nabi Muhammad terancam nyawanya, maka untuk pindah ke Madinah. Selanjutnya, sambutannya bagaimana ketika pindah? Ketika pindah hampir menjelang kota Madinah, penduduk Madinah itu sangat antusias untuk menyambut Nabi Muhammad. Banyak mereka yang menunggu lama untuk menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Ada yang di atas pohon, ada yang di bawah, ada yang sambil berteduh, dan lain sebagainya. Intinya mereka menunggu datangnya Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi Muhammad datang, mereka juga melafalkan sholawat untuk menyambut kehadiran baginda Rasulullah Muhammad. Selanjutnya, ini sambutan itu tadi ya. Nah, peristiwa hijrahnya bagaimana? Nah, setelah adanya Iqrar Aqabah, agama Islam masuk di Madinah. Di kota Madinah, Islam itu berkembang dengan subur karena mereka itu terbiasa untuk terhadap perbedaan. Karena di Madinah itu tidak hanya umat Islam yang tinggal di sana, ada juga orang Yahudi, ada juga orang musyrikin, ada juga kaum pagan, penyembah berhala, dan mereka hidup beriringan, tidak ada konflik karena disebabkan oleh keyakinan mereka. Nah, yang kedua, hijrah itu sebagai strategi perjuangan Islam. Kenapa? Di Madinah, Nabi Muhammad memproklamirkan negara Islam. Salah satu konstitusi atau undang-undang yang disepakati bersama adalah Piagam Madinah. Bahkan ada yang mengatakan undang-undang pertama di dunia itu ya Piagam Madinah. Karena kesepakatan bersama dalam suatu negara. Nah, ini Islam berkembang di subur di Madinah. Kenapa ya? Mereka menghormati, terbuka terhadap ajaran Islam, dan juga mereka tidak saling membenci. Meskipun keyakinan berbeda, tapi mereka punya keyakinan bahwa sama-sama kota Madinah. Yang ketiga, berdirinya ibu kota Madinah dan Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah berdakwah di sana, salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mendirikan masjid. Kenapa? Masjid tidak hanya berdiri untuk umat Islam beribadah, tetapi juga untuk berkumpul, menyampaikan informasi, dan memberikan pengarahan-pengarahan, nasihat-nasihat, dan menyebarkan ajaran Islam. Ini lainnya deklarasi Madinah. Tumbuhnya rasa percaya diri dan ukhuwah Islamiyah. Nah, persaudaraan Islam sangat kental. Bahkan orang yang dari Madinah hijrah yang disebut dengan kaum muhajirin itu dipersaudarakan dengan kaum Ansor.
atau penduduk yang asli Madinah. Bahkan penduduk asli Madinah pun sangat antusias menyambut mereka. Ada yang menawarkan rumah, menawarkan istri, menawarkan harta benda, bahkan memberikan sebagian kekayaannya untuk penduduk Mekah yang datang ke Madinah. Bukankah luar biasa itu? Nah, itu ya. Nah, lalu bagaimana strategi yang dilakukan? Ya, strategi yang dilakukan adalah mendirikan dan membina Masjid Nabawi, memberikan kajian, memberikan pelajaran di sana. Yang kedua, memberikan persaudaraan, mensaudarakan kaum muslimin yang ada di sana dengan kaum muslimin yang berasal dari Mekah agar timbul persatuan. Perjanjian dengan bahasa Yahudi. Nah, ini salah satunya dengan melalui Piagam Madinah, di mana setiap penduduk Madinah baik yang beragama Yahudi, Nasrani, yang menganut pagan, Islam itu wajib menjaga kesatuan dan persatuan kota Madinah. Nah, maka meskipun dengan bangsa Yahudi, tapi tetap kehidupan di Madinah itu berjalan dengan harmonis. Tuh. Yang ketiga, nah ini, ketika Rasulullah berada di Madinah, tentu Rasulullah melakukan beberapa peperangan. Kenapa Rasulullah perang? Karena diperangi. Maka kalau umat Islam diperangi ya memerangi. Ya. Ada dua jenis peperangan yang dilakukan Rasulullah. Yang pertama ghazwah, yaitu peperangan kaum muslimin yang langsung dipimpin oleh Rasulullah. Ya. Lebih tepatnya sekitar 27 kali peperangan. Ada juga syariah, peperangan yang tidak langsung dipimpin oleh Rasulullah. Perang itu dipimpin berlangsung hingga 35 kali peperangan. Jadi bisa dibayangkan betapa kali Rasulullah perang. Ada yang secara langsung dipimpin, ada yang tidak. Karena ada beberapa panglima itu yang memimpin perang ditunjuk oleh Rasulullah karena dinilai berbakat dan potensial untuk menjadi seorang pemimpin perang. Dan ingat, perang itu bukan untuk menindas, bukan untuk merampas, tapi perang itu adalah membela kehormatan. Kalau dulu umat muslim itu dihina kehormatannya, ditumpas, diperangi, maka umat Islam juga harus mengikuti untuk melakukan peperangan. Dan itu sudah diajarkan dalam agama kita. Itu anak-anak semuanya, itu mungkin awalan untuk bagaimana Rasulullah berdakwah di Madinah. Jadi intinya dakwah Rasulullah di Madinah itu satu, membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan, membina persatuan antar penduduk Madinah. Yang ketiga adalah mendakwahkan Islam dengan salah satunya mendirikan Masjid Nabawi sebagai pusat penyiaran agama Islam di Madinah. Itulah beberapa hal tentang dakwah di Madinah. Nanti kalian bisa lihat materi ini untuk bisa kalian pelajari persiapan PAS. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa jawab Pak Irfan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.